Kegiatan penyerahan hibah tanah dari pemerintah daerah Kabupaten Nabire kepada Subdenpom 1711 Nabire. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Subdenpom 1711 Nabire pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut dan Pomdam 17 Cendrawasih, Kolonel CPM Agus Doni Prianto, Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI, Kejaksaan Negeri Muhammad Rizal SH.MH, Dandim 1705 Nabire, Letkol Infantri Ajuanda Pardosi, Kapolres Nabire AKBP Iketut Suwarnaya SIK SH, Komandan Subdenpom 1711 Nabire, Letnan 1 CPM Aswan, Asisten 3 Peter Erari SE MSI, serta perwakilan dari Pertanahan Nabire. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI mengatakan, selaku pimpinan daerah Kabupaten Nabire ini, saya bersyukur bahwa Kabupaten Nabire ini terletak di sepanjang pesisir Teluk Cendrawasih, sehingga segala akses dalam rangka pembangunan kabupaten ini sangat luar biasa, karena pelabuhan laut yang kami miliki itu juga merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian Papua Tengah. Kita juga sudah memiliki berbagai satuan keamanan, baik TNI untuk menjaga teritorial, Polri menjaga situasi kondusif keamanan Nabire. Maka dalam kesempatan ini, saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak TNI dan Polri dalam menjalankan keamanan di Kabupaten Nabire. Saya juga berterima kasih kepada Komandan Densipur dan jajarannya yang selama ini turut serta dalam pembersihan sampah di Kabupaten Nabire. Saya juga memberikan apresiasi kepada POM, karena ketika saya SMP, POM sudah ada dan mungkin sekian tahun sudah ada. Saya SMP kelas 1 tahun 1992. Itu POM sudah ada. Ternyata sekian puluh tahun ini mereka berada di status tanah yang belum jelas. Maka saya tanggapi itu dan saya menindaklanjuti agar tanah ini menjadi aset milik POM. Dan saya selaku pimpinan daerah Kabupaten Nabire ini bersyukur bahwa Nabire ini terletak di sepanjang pesisir Teluk Cendrawasih, sehingga segala akses dalam rangka pembangunan Kabupaten Nabire ini sangat luar biasa. Karena satu pelabuhan tol laut yang kami miliki itu juga merupakan satu pintu gerbang akses perekonomian wilayah Papua Tengah. Hadirin yang saya hormati, Nabire ini berbagai suku bangsa Republik ini kita mendiami di sini. Jadi Kabupaten Nabire ini selalu kami bagi di dalam 3 zona, yaitu zona pertama adalah 5 distrik yang terletak sepanjang pesisir dan kepulauan. Kemudian zona kedua adalah 5 distrik yang terletak sepanjang perkotaan. Dan zona ketiga adalah 5 distrik yang terletak di wilayah daerah pegunungan. Sehingga di dalam pelayanan publik pun kita mengedepankan 3 zona tersebut itu. Saya ketahui kita bersama bahwa ketika saya bicara masalah 3 zona, pasti jelasnya bahwa dari sisi pihak keamanan, maka Polres mereka pun mungkin ada sudah deteksi kerawanan Kamtipmas di wilayah Kota Nabire, bahwa tempat distrik-distrik ini sudah bikin pemeta. Tetapi saya bersyukur bahwa Nabire ini kita sudah memiliki berbagai satuan keamanan. Jadi jaga teritorial, keamanan di wilayah kita, kemudian kepolisian selalu berperan aktif di dalam mengamankan situasi kondisi Kabupaten Nabire, sehingga apapun kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nabire kami selalu berjalan baik atas kawalan, atas kerja keras daripada menciptakan suasana Kabupaten Nabire baik
sehingga pelayanan publik pun tidak pernah mengurangi beban atau masalah apapun untuk Kabupaten Nagrek. Maka itu dalam kesempatan ini saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak TNI dan Polri di dalam mengambil alih kondisi keamanan Kabupaten Nagrek. Hadirin yang saya hormati, saya baru 4 bulan berjalan ketika saya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Nagrek. Maka di dalam visi program kami adalah misi kami yang pertama itu jaminan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Nagrek. Maka itu saya harus bergandeng tangan dengan pihak keamanan untuk menciptakan kondisi keamanan nyaman untuk Kabupaten Nagrek kita. Karena jelas bahwa Kabupaten Nagrek ini merupakan kota sentral. Ketika dari sisi keamanan itu terganggu, maka beberapa kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan jelasnya bahwa akan terganggu, baik di dalam pembangunan fisik, baik di bidang pembangunan ekonomi, baik pendidikan, kesehatan, semua akan terganggu. Maka itu Nagrek ini selalu saya katakan bahwa kondisi keamanan kita harus tanggung jawab bersama. Saya kesempatan ini pun sangat berterima kasih kepada Mandat Bensipur dan jajarannya sehingga selama ini mengambil alih kondisi Kabupaten Nagrek di mana tanggung jawab terhadap tangani sampah terdapat tempat yang di tahun 2020, 2019 itu selalu ada sorotan dari publik baik lewat media sosial dimanapun bahwa dulunya Nagrek ini kota emas, setelah itu kota jeruk, tetapi akhir-akhir ini dijuluki sebagai kota sampah. Tetapi gebrakan saya percaya bahwa Bensipur selalu aktif untuk jaga kebersihan, maka saya selalu komunikasi dengan Komandan Bensipur untuk tangani sampah. Akhir-akhir ini masyarakat terasa puas ketika sampah itu kita tangani baik dan Bensipur proaktif terhadap sampah. Saya selalu sampaikan kepada pimpinan Pangdam ketika saya ketemu Komandan Bensipur proaktif. Bukan saya angkat-angkat dari sisi Komandan Bensipur ini ipar saya, karena beliau ini kawin orang Dogia ya. Jadi saya karena beberapa tahun lalu akhir-akhir ini sorotan masyarakat terhadap Kabupaten Nagrek ini kota sampah, tetapi begitu gebrakan dari Bensipur yang membantu pemerintah sehingga Nagrek ini kota bersih. Ketika kita dilantik, ini berapa bagian yang kita harus tangani masalah penerangan pula, sehingga kita berapa kabupaten di provinsi Papua ini berlomba-lomba untuk kabupaten mana yang harus mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Pura. Nah, dalam rangka itu kita harus kerja keras masalah kebersihan dan tata kota dengan baik. Pada kesempatan ini saya juga berikan apresiasi ketika POM ini sejak saya SMP itu sudah ada, mungkin sekian tahun sudah ada. Saya SMP kelas 1 tahun 1992, itu POM ini masih ada. Ternyata sekian puluh tahun ini mereka ini berada di status tanah yang belum jelas statusnya. Maka itu ketika Komandan POM di sini ketemu saya, justru saya kaget. Oh, masa masih status ini belum memiliki statusnya sebagai tanah POM di Kabupaten Nagrek. Maka saya langsung tanggapi itu dan kita tindak lanjuti supaya mereka menjadi aset milik POM. Ketika mau bangun kantor kah atau apakah itu menjadi tidak ada masalah. Ya, karena saya percaya bahwa ketika bangun kantor besar ini kan POM ini terletak di jalan protokoler sehingga pandangan kota itu akan menjadi suatu nilai positif bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya berharap supaya
kerjasama yang kita lakukan selama beberapa bulan ketika saya jadi Bupati Kabupaten Nabire. Ini harapan saya kita harus pertahankan komunikasi dan diskusi antara kita sekalian, itu juga menjadi satu hubungan erat yang kita akan menata masyarakat Kabupaten Nabire untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia sehat, kita selalu mengedepankan. Dan Pomdam 17 Cendrawasih, Kolonel CPM Agus Doni Priyanto menyampaikan, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Dan Pomdam 17 Cendrawasih maupun selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang mana di awal pemerintahan beliau memberikan atensi yang cukup besar bagi satuan kami berupa hibah tanah. Yang kami harapkan dengan adanya pemberian hibah tanah ini dapat meningkatkan kebanggaan dan dapat meningkatkan solidaritas di antara prajurit Pomdam 17 Cendrawasih pada umumnya dan Subdenpom 1711 Nabire pada khususnya dalam rangka kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Dan Pomdam 17 Cendrawasih maupun selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas perhatian dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang dimana di awal pemerintahan beliau memberikan atensi yang cukup besar bagi satuan kami berupa hibah tanah, yang kami harapkan dengan adanya pemberian hibah tanah ini dapat meningkatkan kebanggaan, dapat meningkatkan soliditas di antara prajurit Pomdam 17 Cendrawasih pada umumnya dan Subdenpom 1711 Nabire pada khususnya dalam rangka kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Saja Bapak Bupati Nabire maupun hadirin sekalian yang saya hormati, keberadaan satuan kami di wilayah Kabupaten Nabire merupakan amanah dari Undang-Undang, khususnya Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana dalam salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa pelaksanaan tugas TNI di wilayah dalam rangka membantu pemerintahan daerah setempat. Tadi sudah sejalan dan seiring amanat yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa keberadaan kami di sini adalah untuk membantu pemerintahan daerah. Lebih khususnya lagi, keberadaan satuan kami di sini adalah dalam rangka untuk menegakkan disiplin dan tata tertib bagi dan untuk kepentingan anggota TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah Kabupaten Nabire maupun di wilayah lain yang merupakan cakupan wilayah hukum kami. Dengan terciptanya kondisi tertib hukum di lingkungan prajurit TNI Angkatan Darat khususnya diharapkan dapat meningkatkan kondisivitas wilayah seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dalam rangka untuk pelaksanaan program pembangunan yang telah dicanangkan maupun yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah setempat. Di dalam rangkaian acara tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis hibah tanah dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hibah tanah dari pemerintah Kabupaten Nabire kepada Subdenpom 1711 Nabire. Sekaligus dilaksanakan penyerahan cenderamata dari Dan Pomdam 17 Cendrawasih kepada Bupati Nabire, Mesak Magai Esos MSI. Demikian informasi dari bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Nabire.